lalu kita bicara pada konteks masyarakat urban dan Gen Z. Ini ketika disandingkan dengan latar belakang program, salah satunya adalah maraknya sudut pandang Islam yang eksklusif. Islam eksklusif. Oke. Jadi salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dakwah. Kembali lagi bersama saya Nurul Khotimah dalam acara Obrolan Islam Inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Gimana nih kabarnya Sobat Dakwah? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sudah ditemani oleh salah seorang narasumber yang luar biasa ya. Beliau adalah akademisi sekaligus Kepala Pusat Moderasi Beragama dan Pancasila di kampus UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selamat sore Pak Turhamun. Selamat sore. Oke. Ya, jadi kita di sini biasa manggilnya Kang Amun, ya, biasa disapa dengan Kang Amun. Kali ini kita akan ngupas tuntas, ya, kita akan bahas tentang bagaimana Gen Z dan masyarakat urban, ya, kaitannya dengan moderasi beragama. Tapi sebelum sampai sana nih, sebelum kita bahas, puasanya hari ini lancar Kang Amun? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Biarpun laparnya terasa. Oke. Tadi malam sama apa nih? Nggak enak nanti barangkali kurang pas sama istri. Oh gitu. Oh ya siap. Oh yang penting enak dan kenyang gitu ya. Oke, baik. Mengenai moderasi beragama sebenarnya sasarannya juga banyak sekali ya, termasuk Gen Z dan masyarakat urban, yang mana kalau Gen Z itu dia tiap hari konsumsinya adalah media digital. Betul ya sekali. Dan masyarakat urban juga gitu, bahkan misal yang biasanya pengen beli sayur, beli lauk itu harus ke pasar. Kalau masyarakat urban itu enggak, dia cukup dengan satu genggaman, pakai GoFood, pakai Tokopedia dan sebagainya itu bisa. Ya, terus kira-kira menurut Kang Amun nih, pandangan Kang Amun sejauh sepengalaman Kang Amun dalam hal ini kaitannya Gen Z dan masyarakat urban tentang moderasi beragama itu gimana sih? Baik, terima kasih. Jadi kalau moderasi beragama sebelum sampai ke masyarakat urban dan Gen Z ya. Ini kan dalam perspektif yang saya emban, ini kan moderasi beragama perspektif Kementerian Agama. Ya tentu saja biarpun perspektif Kementerian Agama ini berangkat sumbernya tentu saja dari teks-teks kitab suci kan begitu. Sehingga kemudian pada ranah ini menjadi sebuah program ya, yang kemudian harus dilakukan melalui ujung tombaknya Kementerian Agama. Nah, lalu kita bicara pada konteks masyarakat urban dan Gen Z. Ini ketika disandingkan dengan latar belakang program, salah satunya adalah maraknya sudut pandang Islam yang eksklusif. Islam eksklusif. Oke. Jadi salah satunya gitu. Jadi tidak hanya Islam sebetulnya, tapi karena seringnya saya ngomong Islam, jadi bahwa gitu. Intinya pemahaman keagamaan yang eksklusif. Kemudian juga maraknya konflik. Maraknya konflik. Nah, ketika kemudian dipotret pada ranah aktor, gitu ya, ternyata fenomena eksklusif di sini lebih banyak di perkotaan. Dan perkotaan. Gen Z, kenapa perkotaan mungkin kalau dalam konteks sosiologi karena individualitasnya, kemudian kalau Gen Z karena pengaruh daripada teknologi. Nah, tadi misalnya Mbak Nurul menyebut ingin apa cukuplah pakai smartphone lah. Smartphone sudah selesai sehingga interaksi dengan yang lain juga kurang, tapi lebih banyak mendapat informasi dari
smartphone. Nah, yang mana kemudian kalau dalam bahasa moderasi beragama ini khawatirnya terjadi salah informasi. Nah, karena tidak terkonfirmasi ke sumbernya, misalnya begitu. Oke, disinformasi gitu ya. Betul. Baik ya, jadi Gen Z tadi dan masyarakat urban itu dia sama-sama hampir sama karakternya ya. Dia yang individualis dan juga yang apa-apa itu selalu berteman dengan teknologi, berteman dengan informasi. Maka tak jarang terjadi yang namanya disinformasi gitu. Betul. Ya. Nah, dalam hal ini kira-kira agar Gen Z terutama ya, agar Gen Z itu bisa lebih melek, agar bisa lebih memberikan pemahaman terkait moderasi beragama, kira-kira tipsnya itu gimana? Oke, baik, terima kasih. Jadi kembali ke moderasi beragama di sini kita pahami sebagai sebuah cara pandang dan sikap mengamalkan satu ritus ibadah secara jalan tengah, kan sederhananya begitu. Maka yang perlu dipahami oleh Gen Z dan masyarakat urban secara umum sebetulnya adalah memperbanyak literasi. Perbanyak literasi. Hanya persoalannya adalah karakteristik masyarakat urban dan Gen Z itu lebih suka yang praktis. Contoh begini teman-teman ya, sobat dakwah. Ya, sobat dakwah. Kalau misalnya dalam tradisi kita sebut pesantren secara umum, misalnya saya contohkan pakai pesantren, itu kan terbiasa menyandingkan dengan beberapa sumber dari kitab A, B, C, misalnya gitu. Kita sebutlah Basul Masail. Di masyarakat urban itu tidak cenderung begitu. Pinginnya misalnya ketika diberitahu cara untuk sholat, ya cukuplah ini. Jangan kemudian menyebut kalau madhab A, madhab B, madhab C, ini begini. Pilihannya banyak jadi. Pilihannya banyak, malah bikin pusing. Bingung ya. Bikin pusing, sehingga mereka lebih suka tertarik dengan yang praktis, termasuk Gen Z sekalipun. Oh iya. Nah, pada ruang ini kalau kebetulan ya mereka kok mendapatkan sumber informasi yang cenderung ekstrim, ya, ini kan bisa terpengaruh. Nah, kalau kemudian pada ruang yang lain kita tidak menyalahkan pada konteks ritus ibadahnya, enggak. Tetapi lebih pada sikap mereka terhadap mereka yang berbeda, sebetulnya begitu. Terhadap mereka. Jadi kita ruang-ruang moderasi beragama ini tidak ingin mengatakan madhab A lebih benar, B salah, tidak begitu. Makanya kemudian moderasi beragama punya PR terhadap mereka yang terlalu ke kanan, terhadap mereka yang terlalu ke kiri. Dan kebetulan ini cenderung ada pada ruang urban dan Gen Z, kayak gitu. Nah, contoh misalnya yang terlalu ekstrim ke kiri misalnya, ya. Mereka cenderung misalnya kalau tidak ada di teks, ya nggak mau melakukan. Oh, tekstualis. Tekstual, ya. Gitu, tekstual, sangat tekstual. Sementara yang satu, ya, ketika dikembalikan ke yang satu, ini cenderung tidak mau melakukan. Nah, kayak gitu. Terserah mau ada enggak. Nah, kayak gitu. Intinya mereka lebih rasionalis. Itu yang ke kanan ya? Iya, terlalu ke kanan. Atau kita sebut biasanya fundamental. Oh iya. Nah, kayak gitu. Nah, apakah kemudian kedua-duanya ini akan dibiarkan? Tentunya enggak. Karena dari dua-duanya ini bisa kita sebut berlebihan. Entah ke kanan, entah ke kiri. Nyorong, enggak seimbang. Iya, betul. Enggak seimbang. Kayak gitu. Misalnya pada konteks pengalaman sejarah, misalnya ketika ada salah seorang sahabat bertanya saja, misalnya dalam perspektif Islam, kan sering misalnya sahabat bertanya apa amalan apa yang paling baik untuk saya. Rasulullah pun menjawab dengan ada perbedaan antar sahabat satu dengan yang lain. Ada yang untuk berbakti dengan ibunya, ada yang diminta untuk puasa, ada yang sholat dan seterusnya. Nah, ini juga menunjukkan sangat melihat konteks, kan kayak gitu. Bahkan ketika salah seorang sahabat berkunjung ketemu dengan istri Rasulullah, ya Sayyidati Aisyah, itu, ketika bertanya apa yang diamalkan oleh Rasulullah, yang kurang lebihnya menyebutkan ada yang puasa, kemudian sholat malam, kemudian ibadah secara intens. Kemudian sahabat ini bertekad. Nah, ketika dia bertekad dan berujar,
Ternyata Rasulullah itu dari di belakangnya. Kalau begitu saya akan puasa setiap hari, yang satu saya akan sholat setiap hari, yang berikutnya saya akan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan fikih sebagai bentuk ibadah. Rasulullah justru menjawab, jangan begitu. Ya. Saya puasa, saya sahur dan berbuka. Oke. Saya sholat, saya juga tidur. Oh, ya. Nah, itu kan begitu. Spirit keagamaannya dapat, tapi prakteknya jangan ekstrim. Nah, kan begitu. Yeah. Nah, pada ruang ini yang kemudian dikhawatirkan mengarah pada hilangnya penghargaan terhadap yang lain. Hablum minan nas itu ya. Lebih di sini sebetulnya. Kita bukan bicara madhab A, B, C salah yang paling enggak ada kaitannya dengan itu. Termasuk bahkan seringkali misalnya dipahami begini. Pada beberapa kesempatan kita bicara tentang moderasi, dengan fashion tertentu sebutlah yang celananya lebih cungkrang ya itu pasti ekstrim radikal. Moderasi nggak bisa melihat itu, melihatnya itu fashionnya itu fashion, identitas diri. Ya, itu hanya simbol saja. Iya, gitu betul. Jadi pada situasi ini kita tidak melihat sebagai sebuah kan pemikiran tidak bisa dilihat hanya dari situ. Betul. Nah, yang ingin kita tegaskan pada konteks moderasi beragama adalah bagaimana kita juga bisa menghargai mereka dengan konsep sudut pandangnya, sebaliknya mereka dengan segala simbol atau kemudian kita sebut fashion dari masing-masing, kita sebutlah golongan misalnya begitu, atau komunitas. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi karena untuk mengukur suatu pemikiran seseorang itu tidak hanya sekedar dari apa yang tampak gitu ya, tapi justru lebih ke tentang apa yang dia lakukan, begitu kah? Jadi sesama, jadi lebih menekankan pada hubungan ke sesama manusia. Hablum minannasnya, begitu ya. Tadi sempat disampaikan juga pas briefing gitu ya, Kang Amun sudah banyak mengisi acara kaitannya dengan moderasi beragama, bahkan di agama yang selain Islam gitu ya. Boleh disampaikan pengalamannya, Kang Amun? Ya, boleh. Jadi begini, ternyata kalau kita sebut dengan istilah ekstremisme agama ya, ekstremisme agama ini terjadi di semuanya. Ya, misalnya kita sebut pertama Islam ya, juga ada konflik antar Islam. Kemudian di agama lain, misalnya kita sebutlah Kristen, di sana juga ada Protestan, ada Nasrani begitu. Yang semuanya berangkat dari istilahnya keberbedaan di dalam menerjemahkan daripada sebuah teks kitab suci. Tetapi yang paling pokok bukan tentang perbedaan ini, tapi bagaimana kita menghargai perbedaan. Ya, termasuk di Buddha, kemudian Hindu juga banyak aliran. Intinya ingin saya tegaskan dulu bahwa di sana ini juga banyak aliran yang kemudian kalau dalam istilah agama Islam dikenal dengan madhab. Nah, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita coba berinteraksi dengan mereka, ini menyebutkan begini mereka itu. Contoh kebetulan dari peserta yang dari Palu waktu itu ya. Dari Palu itu kan di sana juga mayoritas Nasrani ya, Nasrani. Justru mereka, kalau saya pahami dalam konteks interaksi ketika terjadi konflik Poso, mereka bercerita itu bukan konflik agama, Pak Turhamun, gitu. Karena saya orang sana, kayak gitu. Bukan. Kalau dalam sudut pandang kita itu ada persoalan hanya tukang kuli panggul di pasar. Hanya sesederhana itu. Sesederhana itu, rebutan apa itu? Kalau kuli panggul kan misalnya ada juragan bawa barang. Intinya rebutan barang untuk dibawa. Tapi kemudian terjadi konflik, lari begitu kan. Yang lari ini istilahnya melewati rombongan temannya yang kemudian mengatakan, itu loh saya dikejar-kejar, dimusuhi sama agama A. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Sehingga karena menyebut agama, konfliknya menjadi antar agama, dibawa ke sana. Kalau versi mereka enggak, itu mutlak kuli panggul katanya begitu. Makanya ketika
melakukan rekonsiliasi dari sebuah persoalan yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah sampai kemudian oleh masyarakat lokal. Lokal ini kan kita bicara tidak hanya Nasrani Islam tapi semuanya. Justru unik, pelopornya menurut mereka adalah perempuan. Oh gitu. Iya, karena mungkin naluri konflik itu lebih besar di laki-laki. Gitu ya. Lebih besar di laki-laki sampai kemudian intinya kalau Anda dalam arti suami gitu kan masih konflik ya, diancam cerai lah, diancam untuk tidak dapat jatah lah dan seterusnya kayak gitu. Itu ancaman perempuan terhadap laki-laki ya? Iya, ternyata mandi. Berhasil hingga terjadi interaksi dan hari ini banyak kebudayaan musik maksudnya terutama di sana yang kolaborasi antara remaja Muslim dengan remaja Kristen dengan remaja yang lain. Itu satu contoh ya informasi. Terus kemudian ada juga ketika bicara konflik waktu itu dari kalau tidak salah Jambi, saya agak lupa ini. Itu juga sama. Intinya begini. Ini persoalan yang sebetulnya antar manusia tapi dibawa ke ranah agama. Sehingga terjadi seolah konflik agama. Nah, ini kayak gitu. Termasuk misalnya kita potret kasuistik bom bunuh diri di Surabaya. Surabaya, bom Bali termasuk. Bom Bali termasuk kemudian siapa itu? Tamrin dan Gensi siapa namanya kok salah lupa yang kemudian terbawa sama ISIS. Nah, gitu itu. Akhirnya mereka menyadari dan pulangnya tapi melalui proses yang sangat luar biasa. Artinya ada proses advokasi yang panjang untuk kemudian sampai pada akhirnya dia itu balik ke Indonesia dengan keluarganya. Karena apa? Begitu nyampe sana, infonya paspor langsung dibakar. Luar biasa sekali. Nah, untuk menghindari itu makanya kemudian patut kita berpegang pada prinsip moderasi beragama yang dirumuskan ya. Yang pertama cinta tanah air. Tanah air. Ya, bahwa yang lain di sana mungkin lebih bagus, mungkin saja, tapi jangan kemudian lebih mencintai keluarlah ya. Itu juga di sini. Itu kan sesuai dengan bahasa Rasulullah. Seandainya saya tidak punya persoalan, mungkin juga nggak akan hijrah kan begitu. tetap di Mekah gitu ya. Benar. Nah, kemudian juga toleransi. Yang berikutnya juga mengcover atau menerima terhadap budaya lokal. Nah, karena juga kadang-kadang penerimaan terhadap budaya itu rendah. Oh ya, karena biasa anggapannya budayaku yang paling baik. Ya. Budayamu sebaliknya gitu. Betul. Nah, sementara hari ini terpaan budaya dari luar biasa. Yang paling bisa menerima dengan cepat siapa? Genzi. Gitu. Paling bisa menerima cepat, paling bisa menyesuaikan. Iya, benar. Sasaran paling empuk itu adalah Genzi ternyata di masyarakat urban. Oke, baik. Selanjutnya nih Kang Amun, bagi sobat dakwah dimanapun berada ya, karena kan kita di sini yang nonton juga bukan hanya untuk mahasiswa Fakultas Dakwah, tapi juga bisa jadi yang lain ya, karena segmentasi kalau di YouTube itu kan tak terkira gitu jangkauannya lebih luas gitu. Kira-kira tips dari Kang Amun bagi Genzi dan masyarakat urban secara keseluruhan ya, agar lebih melek moderasi beragama itu gimana, Kang? Baik, saya kutip ini analoginya Pak Syaifuddin Zuhri, LHS, Lukman Hakim Syaifuddin. Oh ya. Pak LHS. Menak sebelumnya ya. Iya. Oke. Beliaunya menyampaikan gini, sobat dakwah. Untuk menganalogikan supaya sederhana. Kita moderasi beragama itu seringkali difitnah untuk pendangkalan akidah. Ini yang paling bahaya. Bukan itu ranahnya. Makanya beliau membuat analogi begini. Bahwa setiap orang beragama maka harus yakin dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itu sudah sebuah keharusan. Itu sama halnya ketika kita punya pasangan, misalnya karena saya cowok itu kan berarti saya akan menyebut istri, misalnya begitu. Maka saya mengatakan istri saya paling cantik itu
boleh dan harus. Oke, keharusan gitu. Ya, gitu. Tetapi ketika ditambah dengan yang lain jelek, inilah bermasalah. Nah, gitu. Ya, makanya pada ruang ini sebetulnya adalah pengakuan dan penghargaan terhadap yang lain. Oke. Nah, kayak gitu saja sebetulnya. Ini praktek yang paling sederhana dari moderasi beragama. Ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau tadi Kang Amun adalah istri saya yang paling cantik, ya. Ya, misalnya. Sedangkan yang lain itu ya cantik, tapi just cantik, bukan paling. Betul. Karena yang paling cantik itu adalah istri Kang Amun. Ya, Itu kalau contohnya begitu ya Sobat Dakwah ya. Begitu juga dengan Sobat Dakwah dimanapun berada. Artinya keyakinanku itu adalah keyakinan yang paling baik, dan keyakinan Sobat Dakwah yang lain itu ya baik. Gitu. Jadi levelnya sama. Ya. Kata paling itu berfungsi sangat individu bagi penganutnya. Oh ya, subjektif ya. Betul. Oke. Maka tapi kita tidak boleh kemudian beranggapan yang lain jelek. Oke, ya benar-benar. Sama-sama baik ya, sama-sama baik ya. Oke, terakhir deh Kang, closing statement untuk memberikan penegasan kaitannya dengan moderasi beragama. Begini Sobat Dakwah, dari banyaknya suku bangsa kita, kemudian agama, kemudian komunitas, organisasi dan sebagainya, saya punya analogi satu lagi, itu ibarat sebuah rujak. Oke, rujak. Rujak buah yang dipotong. Ya, rujak yang kalau buah hanya dipotong-potong dalam piring belum namanya rujak. Ya. Maka dia butuh dikasih sambal. Sambal ini tercipta dibuat dari banyak bahan baku. Ketika sudah dikasih sambal, maka perlu ada platingnya. Ini saya analogikan secara sederhana. Plating ini adalah NKRI, sambalnya ini adalah Pancasila, dan buahnya adalah berbagai macam suku bangsa perbedaan yang terwadah dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Makanya yuk kita bareng-bareng untuk menuju pada perdamaian yang hakiki adalah paling gampang dengan menghargai satu dengan yang lain, atau kita sebut dengan toleransi. Ini salah satu kunci saja bisa diterapkan, insya Allah moderasi beragama sudah berhasil. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kang Amun ya, luar biasa sekali atas tadi banyak sekali yang sudah disampaikan kaitannya dengan moderasi beragama, bahwasanya setiap keyakinan itu sekali lagi baik gitu, dan setiap perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan, dan memang kita sebagai sama manusia itu perlu saling menghargai ya, saling menghargai dan juga saling mengapresiasi. Oke, terima kasih Kang Amun, selamat menjalankan ibadah puasanya, selamat menunggu adzan maghrib ya, selamat menunggu adzan maghrib. Begitu juga dengan Sobat Dakwah, semoga puasanya tetap lancar sampai dengan hari ini. Selamat menunggu selamat menunggu adzan maghrib juga dimanapun Sobat Dakwah berada. Selalu jaga kesehatan dan stamina ya, karena Lebaran juga masih panjang. Jangan lupa juga Sobat Dakwah untuk klik, like, dan juga subscribe di YouTube channel kita di Fakultas Dakwah UIN SAIZU. Ya, like sebanyak-banyaknya, atau juga bisa tambahkan komentarnya ya. Barangkali nanti Sobat Dakwah ingin ada pesan kira-kira apa nih next pembahasan yang akan kita sampaikan lagi di episode selanjutnya gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah berkenan menonton acara kami di Obrolan Islam Inspiratif. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.